Selamat datang, kita ketemu lagi di DNR Murai Batu Semarang. Saya sendiri Aryo Wibowo Setiadi. Nomor telepon saya dan WA itu 081 3254 12739. Ini saya juga ada website, Instagram dan Facebook. Facebooknya Aryo Wibowo ya. Ya, mungkin nanti bisa subscriber ya. Ini video kita buat lama ini, jadi mohonlah ini tutorial kita dalam membuat kandang yang diperagakan oleh Mas Eko dan Mas Bambang. Ini kita sedang membuat kerangka, jadi panjang 2 meter, lebar 60 cm dan tinggi 1,5 meter. Ini buat kerangka ya. Kemudian kalau sudah menjadi kerangka ini kita bagi menjadi 3 bagian, itu kanan, tengah, dan kiri. Itu masing-masing, kanan itu 60, tengah 80, dan yang kiri 60. Itu fungsinya untuk betina, jantan, betina. Ini sedang dibuat penyekatnya. Jadi kandang minimalis poligami itu ada penyekatnya. Jadi betina itu tidak bisa saling campur. Jadi betina hanya campur dengan jantan, tidak bisa campur dengan betina yang kiri. Antara betina kanan dan kiri itu ada penyekatnya. Dia boleh saling lihat, tapi tidak pernah jadi satu campur gitu, tidak pernah. Jadi tidak pernah berkelahi. Jadi ini kerangka sedang dibuat. Ini Mas Eko sedang memasang ini pintu samping. Itu pintu samping dipasang sekalian kita membuat kerangka, itu kerangka untuk pintu samping. Jadi pintu samping itu fungsinya untuk mengambil tempat makan yang bak pasir itu ya. Jadi tiap 2 bulan sekali dibersihkan. Itu harus ada pintunya. Kalau tidak ada pintunya kita kesusahan dalam membersihkan. Ini sedang dipasang oleh Mas Eko pintu samping bawah. Harus ada kerangkanya. Kerangkanya itu nanti untuk nempel engselnya. Nah, ini sudah jadi kerangka, kemudian dibalik untuk dipaku bagian sebelahnya. Tapi bagian depan ini yang belakangnya mesti. Nah, ini sudah jadi kerangka. Kemudian langkah yang selanjutnya itu masang ram bawah. Pasang ram bawah dulu, karena kalau tidak dipasang ram bawah ini dulu nanti susah, pasangnya makunya juga susah. Kemudian ramnya nanti tidak bisa kenceng. Ini ram bawah ini harus kenceng karena nanti untuk bertumpu karpet. Kalau ramnya ini nggak kenceng, istilahnya ngendelong, nanti karpet itu juga ikut ngendelong. Nanti kalau ada air tidak bisa cepat hilang, jadi airnya ngembong gitu. Nah, ini harus kenceng, pemasangan ram yang di bawah ini harus kenceng ya. Nah, setelah dipasang ram bawah ini, kemudian dipasang penyekat double. Jadi ram bawah itu nanti ada selisih 1 cm dengan penjepitnya. Jadi selisih 1 cm itu burung tidak akan bisa terbang, kemudian tikus juga tidak bisa masuk. Selisihnya hanya 1 cm karena karpet itu paling hanya 0,3 mili. Ini Mas Eko sedang memasang penyekat untuk karpet. Jadi karpet itu, penyekat karpet itu kanan kiri ada ya. Itu setelah nanti dipasang masih dipasang penyekat, jadi nanti ada lubang 1 cm. 1 cm. Nah, ini sudah dipersiapkan. Ini panjangnya menyesuaikan ya, jadi ukurnya itu menyesuaikan. Setelah dibuat kerangka baru diukur. Kalau sudah diukur dari awal biasanya nanti salah ya.
Ya, masang penyekat karpet. Ya. Nanti setelah penyekat karpet ini dipasang, juga dipasang untuk penyekat rel. Penyekat rel itu untuk jalannya sekat. Sekat itu nanti dari bingkai kayu kemudian dikasih rem, itu sekatnya transparan. Antara betina jantan dan betina sebelah itu bisa saling melihat. Jadi setelah masang ram bawah, baru kita masang penyekat untuk karpet. Ini kita pakai bur, karena kalau tidak dibur kayu ini pecah. Karena kayu ini ukuran 3 x 2 cm. Bur, ya, kemudian setelah penyekat bawah selesai, kita pasang glodok dulu. Jangan sampai lupa, nanti glodoknya nanti lupa. Setelah diram baru dipasang, ya itu susah. Pasang glodok dulu. Ya. Dengan cara dibaut. Ya, kita sudah pakai bur. Mata burnya dirubah. Jadi setelah itu kita masang rel itu. Mas Eko sedang masang rel itu dari triplek. Triplek yang diukur, dipotong sesuai dengan tempat. Kalau di tengah itu 8 cm itu. Yang di tengah ini 8 cm. Nanti kalau yang di bawah sama di atas itu 5 cm. Kenapa itu 8 cm? Karena untuk rel atas dan bawah. Tengah itu kan relnya atas dan bawah. Jadi ini rel sebagai tempat sandarnya sekat. Jadi sekatnya nanti bisa kenceng, enggak satu ke kanan maupun ke kiri. Itu masangnya itu. Ini Mas Eko sedang masang rel. Mas Bambang sedang masang untuk pintu. Jadi sebelum dipasang pintunya itu kita sudah rancang buat panjangnya sesuai kandang ini 130, kemudian lebarnya 25. Pintu itu lebarnya 25 itu lebar pintunya. Jadi kalau itu kusen pintunya itu 28. Jadi, pintunya itu 25 x 20. Kalau yang atas 20 x 20. Nah, ini sudah terpasang rel dan penjepit karpet itu. Ini Mas Bambang sedang masang pintunya. Jadi pintunya itu sudah didesain dulu, dibuat dulu, baru nanti dipasang di depan gitu, di depan glodok dan di samping rel atas, tengah maupun bawah. Ya. Ini dipasang dulu. Dipasang dulu ram samping. Nah, ini Mas Bambang sedang memasang kusen pintunya. Nah, jadi kusen pintu itu dibuat dulu baru ditempelkan gitu. Nah, kalau kita membuat yang cara di tengah itu lebih lama. Kalau yang lebih cepat ini kemudian jadi juga lebih bagus kan kalau dilihat. Jadi ini dipasang sekaligus sebagai penjepit sekat. Ini jadi irit kayu nanti. Jadi kayu ini sebagai penyekat sekat. Ini Mas Eko dan Mas Anu sedang memasang kusen pintunya. Dan pintunya setelah itu baru masang ram tengah itu. Ya. Ram tengah ini dipasang. Jadi kalau bisa masang ramnya itu kenceng. Jadi rajin. Nanti kalau ramnya kenceng itu tidak merusak bulu ekor juga. Kalau ramnya kendor, lengkang melengkung itu nanti akan rusak dulu. Kemudian ini Mas Eko sedang masang ram samping ya. Jadi Mas Bambang masih melanjutkan ram yang di depan. Ya.
Jadi prosesnya gini, tahapannya gini. Ini di atas belum dipasang ramnya. Setelah masang kusen, kemudian kita pasang sekat untuk penyekat. Ini tempat untuk nempelnya penyekat. Mas Bambang masih masang, jadi double itu ya, double kanan dan kiri. Itu yang kanan yang kiri sebagai kusen, yang kanan sebagai penyekat. Nanti jalannya rel itu ini tertahan di situ. Jadi kita buat gini biar irit kayu. Kenapa kok pintunya tidak di tengah? Tapi agak ke pinggir untuk sekat betina kiri maupun sekat betina kanan. Setelah itu baru kita pasang. Ini Mas Bambang sedang masang pintu. Ya, pintu itu ukurannya tingginya itu 25, lebarnya 20. Ya, pakai engsel kecil. Ya, engsel kecil. Pakai baut. Ya, Mas Eko sedang memasang ram belakang. Ram belakang itu nanti ada penguatnya, ini dua ini. Karena ini lebarnya 2 meter, pasti ada yang kurang karena ram itu hanya 192, jadi masih ada sisa 8 cm yang bolong. Nah, penyambungannya itu pakai 2 kayu tipis, kayu 1 cm ya, untuk kemudian masang itu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemasangan pintu samping. Pintu samping itu fungsinya untuk mengeluarkan atau memasukkan wadah pakan. Karena wadah pakan itu nanti gede, ukurannya 40, panjang 30 dan tingginya 15 cm. Ya, di bak itu nanti isinya asinan itu dari kulit telur, sotong, dan pasir dicampur. Kemudian juga ditambahkan kalsium. Kita masih masang pintu atas. Pintu atas ini 20 kali 20. Nah, jadi pintu atas itu hanya yang ada glodoknya. Tapi kalau yang tengah tidak ada pintunya. Jadi kandang ini pintunya 5. Yang atas ini fungsinya untuk ngambil rotol maupun telur. Kemudian kalau yang bawah untuk kasih makan dan ngambil jantan atau betina. Mas Bambang sedang memasang pintu samping. Pintu samping ini pakai triplek, kemudian kasih 2 engsel. Ini pakai engsel kecil. Ini tripleknya tebal 6 mm. Kemudian dikasih pancingan. Udah masih dipasang. Ini kalau dikerjakan 2 orang itu 1 hari selesai. Dari awal sampai akhir itu 2 orang 1 hari selesai. Kalau Mas Bambang sendiri buat itu 2 hari. Tapi kalau berdua dengan Mas Eko sehari selesai. Kalau pemirsa nanti buat di rumah, ini contoh tutorialnya. Prosesnya seperti tadi dari awal, kita setting dulu kayu-kayunya itu, dan ikuti langkah-langkah ini. Ya. Kalau tidak punya mata bor ini, ya kita bisa pakai obeng untuk masang pintu-pintunya. Kemudian pada waktu masang rangka itu juga perlu dibor, karena kalau dipaku pecah kayunya karena ukurannya kecil. Ya, dibuat dibor dulu baru dipaku. Tapi ngebornya tidak sampai tembus ya, hanya separuhnya. Jadi untuk jalan kakinya. Ini Mas Bambang sudah hampir selesai memasang
pintu pakan, karena setelah 2 bulan tempat pakan ini harus kita bersihkan. Jadi pasir kita ganti, asinan kita ganti. Nah, sudah selesai. Ya, setelah itu kita buatlah ini bingkai untuk sekat. Ya, ini Mas Bambang sudah buat. Ini ukurannya disesuaikan, ya, panjangnya, lebarnya. Kemudian sekatnya itu kan transparan, itu dari ram. Jadi bingkai kemudian dipasang ram itu. Ram yang hijau aja, bukan ram yang warna silver itu. Kalau yang warna hijau ini lebih awet, memang lebih mahal. Nah, ini Mas Bambang sedang masang untuk tangkringan ini. Tangkringan itu di sekat kanan maupun kiri itu tiga. Ya. Ini kandang yang sudah jadi, modelnya gini, dipasang kain penutup. Fungsinya agar tenang. Ya, ini yang multi poligami ini. Ini Pak Martoyo dan Mas Bambang yang sudah membuat kandang ini. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin kita lanjutkan untuk yang lain. Terima kasih.